hormati, teristimewa buat rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama tentu kita memanjatkan puji syukur ke pihak Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih terus diberikan nikmat sehat hingga pada malam hari ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan termasuk melakukan preskon pada kesempatan yang baik ini. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada rekan-rekan media yang telah meringankan langkah atas undangan kami sebagai bentuk dukungan yang sangat berharga bagi institusi Adiaksa. Rekan-rekan media, pada malam hari ini Direktur Penyidikan akan menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontrak kerjasama tahun 2018 sampai 2023. Rekan-rekan media, sebelum Direktur Penyidikan menyampaikan rilisnya, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Bahwa yang pertama, penyidik pada jajaran Jampitsus dalam perkara ini sesungguhnya telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan setidaknya terhadap 273 saksi dan ada 16 ahli dari berbagai latar belakang keahliannya. Dan beberapa waktu yang lalu, sebagaimana kita ketahui, 9 orang sudah ditetapkan tersangka dan saat ini berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke tahap penuntutan. Dan kita harapkan dalam waktu dekat akan bisa dilimpahkan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Dalam perkembangannya, dalam pemeriksaan terhadap 273 saksi, bahwa penyidik menemukan fakta-fakta terkait dengan adanya keterlibatan berbagai pihak lain. Oleh karenanya, penyidik tentu setelah melakukan pendalaman, maka dilakukanlah pengembangan penyidikan. Dan penyidik beberapa waktu telah melakukan ekspos terhadap perkara ini. Bagaimana nanti hasilnya, Direktur Penyidikan akan menyampaikan kepada kita semua. Oleh karenanya, rekan-rekan media, mari kita simak bersama hal-hal yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan terkait dengan perkembangan penyidikan ini. Kepada Pak Direktur Penyidikan kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapus Penkum, beserta jajaran, para Kasubdit, terutama yang saya hormati teman-teman wartawan yang pada malam hari ini hadir meliput konfes yang diadakan oleh Pak Kapus Penkum. Untuk itu, saya akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Holding dan kontraktor kontrak kerjasama. Pada hari ini, Kamis 10 Juli 2025, disampaikan perkembangan penanganan perkara dimaksud, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Holding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Dari hasil penyidikan yang dilakukan secara maraton dengan jumlah saksi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Kapus Penkum, tim penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup
untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Adapun ke-9 tersangka tersebut dapat saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014. Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Kemudian tersangka DS selaku VP Crude and Product Trading ISC Kantor Pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka HW selaku mantan SVP Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Beneficial Owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Untuk para pejabat di PT Pertamina, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, karena yang bersangkutan beberapa kali menjabat di tempat yang berbeda, maka tidak saya sebutkan jabatannya satu persatu. Bahwa masing-masing tersangka tersebut telah melakukan berbagai penyimpangan yang merupakan perbuatan melawan hukum dan tata kelola minyak yang mengakibatkan kerugian negara maupun kerugian perekonomian negara. Adapun penyimpangan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan ekspor minyak mentah. 2. Penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor minyak mentah. 3. Penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor BBM. 4. Penyimpangan dalam pengadaan sewa kapal. 5. Penyimpangan dalam pengadaan sewa terminal BBM PT OTM. 6. Penyimpangan dalam proses pemberian kompensasi produk Pertalite. Ketujuh, penyimpangan dalam penjualan solar non-subsidi kepada pihak swasta dan pihak BUMN yang dijual dengan harga di bawah harga dasar. Adapun peran masing-masing tersangka dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara
dapat disampaikan sebagai berikut. Tersangka AN memiliki beberapa peran, yaitu melakukan proses penyewaan OTM secara melawan hukum dengan menghilangkan hak kepemilikan Pertamina dan harga yang tinggi di dalam kontrak pengadaan. Bersama dengan tersangka HB melakukan proses penunjukan langsung kerjasama sewa TBBM Merak secara melawan hukum. Melakukan negosiasi harga sewa dengan mengakomodir nilai sewa yang mahal, yaitu sebesar 6,5 USD per kiloliter dengan menghilangkan skema pembelian aset PT UTM. Selanjutnya, melakukan proses penjualan solar di bawah harga dasar secara melawan hukum kepada pihak BUMN dan pihak swasta. Dan yang terakhir, yang bersangkutan berperan dalam penyusunan formula kompensasi yang tinggi untuk produk Pertalite secara melawan hukum. Tersangka HB bersama dengan tersangka AN mengakomodir penawaran dan melakukan proses penunjukan langsung kerjasama TBBM Merak secara melawan hukum yang seharusnya dilakukan dengan cara pelelangan. Kemudian melakukan proses penyewaan OTM secara melawan hukum dengan menghilangkan hak kepemilikan Pertamina atas objek sewa terminal BBM Merak dan harga yang tinggi dalam kontrak atau perjanjian. 3. Tersangka TN melakukan dan menyetujui pengadaan impor minyak mentah dengan mengundang demut atau supplier yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta lelang, karena yang bersangkutan dikenakan sanksi karena tidak mengembalikan kelebihan bayar. Kemudian menyetujui demut atau supplier tersebut sebagai pemenang lelang, meskipun praktek pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan, yaitu volume basit yang dicantumkan dalam lelang impor minyak mentah dan perlakuan istimewa kepada supplier tersebut. Untuk tersangka DS bersama dengan tersangka SDS dan tersangka JF melakukan ekspor penjualan minyak mentah bagian negara dan anak perusahaan hulu minyak Pertamina tahun 2021 dengan alasan terjadi ekses terhadap MMKBN dan anak perusahaan hulu Pertamina tersebut, padahal yang seharusnya minyak mentah tersebut masih dapat diserap oleh kilang dan tidak ekses, yang seharusnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah dalam negeri. Kemudian di waktu yang sama, DS bersama dengan tersangka SDS dan tersangka YF melakukan impor minyak mentah dengan jenis yang sama dari luar negeri dengan harga yang lebih mahal. Maksudnya minyak mentah yang kualitas sama dengan harga minyak mentah di dalam negeri, tetapi harga impor ini, minyak mentah yang diimpor dengan kualitas yang sama ini harganya lebih tinggi. Untuk tersangka AS bersama-sama dengan tersangka SDS dan tersangka DW bersepakat menambah dan menaikkan nilai sewa kapal sebesar 13% dari nilai sewa kapal Olimpik Luna dari Afrika ke Indonesia, dengan maksud agar harga pengadaan sewa kapal bisa di-up menjadi 5 juta US$ Amerika yang seharusnya berdasarkan harga publikasi atau harga HPS hanya sebesar 3.765.712
US dollar Amerika. Selanjutnya AS bersama-sama dengan tersangka DW dan tersangka AP mengkoordinasikan agar kapal Suezmax milik PT Jenggala Maritim Nusantara dimenangkan dalam proses pengadaan tender time charter di PT Pertamina International Shipping dengan cara mencantumkan syarat yang hanya bisa dipenuhi oleh kapal Suezmax milik PT Jenggala Maritim Nusantara. Kemudian tersangka HW melakukan kesepakatan dengan tersangka MH dan tersangka EC untuk melakukan penunjukan langsung kepada Trafigura Asia Trading sebagai penyedia dalam pengadaan produk gasolin untuk kebutuhan semester pertama tahun 2021. Padahal seharusnya pengadaan tersebut dilakukan melalui proses lelang khusus, di mana semua mitra atau demut diundang untuk mengikuti tender atau lelang. Tetapi dalam kenyataannya, Trafigura Asia Trading tidak terdaftar sebagai mitra atau demut Pertamina yang seharusnya tidak dapat mengikuti pengadaan atau lelang. Kemudian HW menyetujui dan menandatangani kontrak penjualan solar kepada pihak swasta yang diketahui bahwa harga dalam kontrak tersebut di bawah harga dasar. Yang ketujuh, tersangka MH bersama-sama dengan tersangka HW dan EC bersepakat memenangkan kepada Trafigura Asia Trading dengan penunjukan langsung secara melawan hukum dalam pengadaan produk gasolin untuk semester pertama tahun 2021, yang mana diketahui bahwa Trafigura Asia Trading tidak terdaftar sebagai mitra atau demut di PT Pertamina Patraniaga yang seharusnya tidak dapat mengikuti atau tidak dapat diikutsertakan sebagai peserta lelang atau pengadaan. Kedelapan, tersangka IP bersama-sama dengan tersangka AP dengan sepengetahuan tersangka AS melakukan pengangkutan minyak mentah S-Krafos secara koloding menggunakan kapal Olympic Luna dari Afrika ke Indonesia, sehingga pengadaan bisa dilakukan secara penunjukan langsung dan juga mengondisikan harga penawaran agar sesuai dengan markup harga yang sudah disepakati bersama antara tersangka AS, tersangka SDS, dan tersangka DW. Sehingga dari selisih harga tersebut mengakibatkan kemahalan harga sebesar 15 aplikasi atau nilai HPS, dan tersangka DW mendapatkan keuntungan sebesar 3% dari nilai selisih tersebut. Kemudian yang terakhir, tersangka MRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AN, dan tersangka GRJ secara melawan hukum untuk terminal BBM Tangki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. Kemudian menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi. Para teman-teman wartawan yang saya hormati, ini tadi sebagian perbuatan material yang dilakukan oleh para tersangka, tetapi belum saya seluruhnya kita sampaikan di sini karena sangat banyaknya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka tersebut.
perbuatan para tersangka sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Keempat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persiaran terbatas. Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.